kita menginputkan pengeluaran, ya. Setelah kita dapat pendapatan, kita input kemudian pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini tentunya ada dua jenis pengeluaran yang dilakukan di madrasah. Ya, ada dua jenis pengeluaran yang dilakukan di madrasah, yaitu pengeluaran yang sifatnya rutin dan pengeluaran yang sifatnya tidak rutin. Ya, pengeluaran yang sifatnya rutin dan pengeluaran yang sifatnya tidak rutin. Nah, untuk itu, untuk pengeluaran di RKM, pertama yang kita prioritaskan adalah pengeluaran rutin, ya, pengeluaran rutin. Karena tentunya BOS itu adalah bantuan operasional, di mana dia memang digunakan untuk membantu operasional madrasah, ya. Jadi kita utamakan yang rutin. Nah, di sini ada dua sheet, ada RKM belanja non EDM yang sifatnya nanti itu untuk operasional rutin madrasah, dan sheet RKM belanja prioritas EDM yang sifatnya nanti untuk non rutin, ya, yang bukan rutin. Nah, jadi ada rutin, ada tidak rutin. Nah, selanjutnya kita pertama yang kita lakukan adalah menginput yang RKM yang sifatnya non EDM, artinya yang sifatnya rutin. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau yang rutin itu tergantung dari madrasah. Biasanya yang rutin itu yang pertama bayar listrik, bayar air, bayar internet, ya, pemeliharaan gedung, kemudian bayar gaji guru, honorer, kemudian yang lain-lainnya yang termasuk rutin. Rutin artinya dia sifatnya komponen itu harus wajib ada. Kalau tidak ada berarti madrasah itu tidak bisa berjalan. Misalkan seperti itu, ya. Contoh misalkan madrasah butuh air nih, berarti harus wajib langganan air, listrik misalkan, atau gaji guru misalkan, itu sifatnya rutin, atau pemeliharaan sarana prasarana madrasah dan komponen lainnya. Itu Bapak Ibu madrasah yang lebih tahu mana yang rutin, mana yang tidak rutin. Nah, di sini Bapak Ibu, pengembang EDM dan RKM ini melalui format Excel-nya ini sudah memberikan kita banyak kolom di sini untuk kita inputkan, ya. Dan saya rasa sangat cukup buat Bapak Ibu menginputkannya. Nah, di sini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu teknisnya adalah memilih, ya. Di sini Bapak Ibu yang Bapak Ibu input di yang warna putih ini, ya, warna apa namanya, abu-abu ini, ya. Ini saya belum kasih warna, ini abu-abu harusnya. Nah, di sini Bapak Ibu dipilih nih, ada anak panah ke bawah nih, ya. Nah, cara Bapak Ibu memilih apa yang harus diisi tentunya itu melihat dari sub kegiatan, ya, sub kegiatan di sini Bapak Ibu, ya. Nah, ini daftar sub kegiatan, karena di sini kan kode ini, yang di sini kan otomatis. Kalau kodenya kita hapus, maka dia nanti hilang. Nah, Bapak Ibu kan tidak mungkin nih, maka Bapak Ibu terlebih dahulu melihat dulu di daftar sub kegiatan yang ada. Di daftar sub kegiatan yang ada itu apa-apa. Nah, di sini banyak nih daftar sub kegiatannya nih Bapak Ibu. Lihat. Contoh misalkan biasanya kan rutin itu ada di standar pengelolaan misalkan, ya. Ada di standar pengelolaan. Contoh misalkan di standar pengelolaan itu nah ini, ya, misalkan pembayaran tagihan listrik, ya, tagihan listrik ini rutin, ini standar pembiayaan, ya, standar pembiayaan di 723.2, maka kita isi nih 7
ya. Kita copy saja juga bisa. Kita pastekan di sini, tapi pastenya paste value, ya, paste value. Nah, atau kita input, kita ketik saja juga bisa. 7.23.2 atau kita mau pilih juga bisa, ya. Nah, ketika kita input kodenya, maka otomatis dia akan muncul nih, dia masuk standar apa, kegiatannya apa, sub kegiatannya apa. Nah, nanti tinggal kita pilih nih uraiannya. Sub kegiatannya tagihan listrik. Maka di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu di uraian ini tidak bisa Bapak Ibu ketik, ya. Nah, misalkan ini. Nah, kalau Bapak Ibu ketik, dia akan tertolak, ya. Tidak bisa Bapak Ibu ketik. Nah, komponen biayanya itu Bapak Ibu dipilih, ya, dipilih. Ada di sini nih, anak panahnya ke bawah ini dipilih. Nah, supaya lebih jelas, Bapak Ibu bisa lihat di sini di sheet komponen, ya, sheet komponen ini. Nah, ini ada sudah disiapkan oleh tim pengembang itu sekitar 3.000-an subkomponen, ya, 3.000-an subkomponen. Nah, supaya memudahkan, Bapak Ibu bisa pakai tombol search, Ctrl F. Misalkan kita listrik, ya, kita cari listrik. Nah, mana nih listrik nih? Beli listrik. Mana nih listrik ya? Nah ini, contoh misalkan nih, kita pakai apa nih listriknya? Listrik pasca bayar atau listrik token. Nah, misalkan ini kita pilih listrik token, ya, listrik token. Maka di tadi RKM non EDM ini kita pilih nih listrik token, ya. Nah, kita pilih listrik. Memang kalau di aplikasi EDM RKM-nya mudah Bapak Ibu. Karena ini Excel, jadi ya butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian ya. Ini listrik token kita pilih. Nah, nanti satuannya sudah otomatis nih paket, ya. Misalkan listrik token 1 bulannya itu kita butuh misalkan kan kalau beli 1 paket 2 paket ya, misalkan 1 paket kita beli langsung 1 juta ya. Nah, di sini Bapak Ibu di komponen biaya ini ada koefisien 1, koefisien 2, koefisien 3, koefisien 4. Maksudnya koefisien di sini contoh kalau kayak pembelian barang biasanya cukup 1 koefisien, misalkan 1 buah atau 1 lusin atau 1 paket. Tapi kalau misalkan semacam perjalanan dinas, misalkan keikutsertaan kegiatan, itu ada penginapan, maka penginapannya koefisiennya bisa lebih dari 1, misalkan 1 orang kali 2 malam. Nah, ataukah perjalanan dinas misalkan ada uang harian, berarti 2 orang kali 3 hari. Nah, itu berarti di koefisien 1 dan koefisien 2. Dan bisa sampai koefisien 4 tergantung Bapak Ibu yang menentukan ya. Misalkan ini tadi listrik token 1 paket, yang lain kita kasih hapus, kasih kosong saja. Nah, harga satuannya berapa? Nah, misalkan harga satuannya 1 juta nih, 1 paket, 1 bulan misalkan. Ya. Nah, total biayanya kosong karena kita belum isi nih koefisiennya nih. 1 paket
harga satuannya satu ya, jadi harus diisi satu karena rumusnya di sini perkalian ya, perkalian antara tiap koefisien, maka kalau tidak diisi dianggap 0. Kalau 1 kali 0 berarti 0. 1 juta. Nah, total biasanya apa? 1 juta. Nah, 1 juta ini kalau tahap 1, tahap 2, di sini saya contohkan tahap 1 karena dia sifatnya rutin, berarti tahap 1-nya 500.000, tahap 2 500.000. 1 juta ini per tahun berarti. Ya. Berarti kita misalkan per tahun 1 juta, berarti kita anggap 1.200.000 misalkan, supaya mudah. Maka 1 bulannya 100.000, berarti 1 tahunnya 1.200.000, tahap 1-nya, tahap 2-nya ya. Nah, supaya lebih mudah, satu paket koefisiennya 1, koefisien 2 kita isi tahun. Ada tidak tahun? Nah, ini ya. Jadi listrik token satu paket 1 tahun 1.200.000, tahap 1-nya 600, tahap 2-nya 600. Nah, untuk madrasah negeri mudahnya karena kode akunnya otomatis nih terisi kode akunnya ya. Oh, berarti listrik token kode akunnya ini, sehingga pada saat penginputan di RKKL mudah karena kode akunnya otomatis ada. Kalau kode madrasah swasta kan tidak perlu kode akun. Nah, itu contoh. Bisa yang kedua, kalau misalkan selain listrik token, Bapak Ibu juga ada listrik yang lain. Ya, misalkan di madrasah itu ada beberapa meteran, maka listrik token, kemudian listrik mana nih? Memang Bapak Ibu harus sabar dalam mengecek satu-satu ya. Listrik pasca bayar ya. Nah, misalkan ada lebih dari 1 meteran, ada listrik token, listrik pasca bayar, berarti Bapak Ibu tinggal tentukan nih komponennya. Nah, ini listrik pasca bayar berapa? Berarti 1 bulan ya kali dengan 12 ya, kali dengan 12 ya, kali dengan 12 bulan ya. Atau di sini kalau tidak mau langsung 12 bulan, maka sini 12 bulan kalinya 1 berapa 12 bulan itu? Rata-rata misalkan 200.000 per bulan, maka 2 kali 12 2.400.000. Nah, tinggal nih kita bagi per tahapnya berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, kita contohkan lagi Bapak Ibu. Ini misalkan 14 berapa ini? Ini berarti ini bagi 2 saja. Nah, 14.400.000 ya. Ini bagi 2 ya. Nah, dapat tahap 1, tahap 2. Nah, jadi diisinya itu per sub kegiatan Bapak Ibu, jangan di sini air padahal di sub kegiatannya listrik. Nah, ini perlu Bapak Ibu ini. Jadi uraian di sini itu diisinya per sub kegiatan. Ya, kalau listrik berarti di sini uraiannya listrik. Jangan ada air. Contoh misalkan air, berarti cari di sini komponen air. Ya, komponen air
dilihat lagi di sub kegiatan, seperti itu. Atau misalkan komponen honor guru, maka kita lihat lagi kalau honor guru berarti kita cari di sub kegiatan honor guru, honor ya. Nah ini honor berarti ini pembayaran honor GBPNS dan tenaga kependidikan 6, 17, 12. 6, 17, 12 kita copy, kita masukkan di non EDM, kita paste value. Nah, langsung di sini otomatis dia pembayaran honor GBPNS tenaga pendidikan. Nah, di sini uraiannya nih. Uraiannya misalkan nih seperti yang sering kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pembayaran honor itu kan didasarkan kinerja. Kinerja ini kan berdasarkan beban kerja dan masa kerjanya. Kalau memang masa kerja juga diperhitungkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti bisa jadi honor-honor guru ini kan masing-masing berbeda. Contoh misalkan uraiannya honor guru tipe A, sini ya, ini tidak bisa diinput. Lihat di sini, honor guru di komponen biayanya ya, honor. Memang agak repot ini Bapak Ibu karena tidak ada tombol search sehingga menyusahkan kita lihat satu-satu. Kita lihat honor di mana nih honor nih? Bapak Ibu mesti teliti nih operatornya ini. Honor karena tidak bisa diinput, harus dipilih. Mana nih honor ini? Ah, ini honor ya. Honor ini ada beberapa komponen di sini. Honor rutin GBPNS, honor rutin GBPNS tidak memenuhi kriteria, dan ini ya. Kita coba pilih ini honor rutin GBPNS ya. Nah, di sini berarti satuannya OB. Nah, misalkan honor GBPNS ini Bapak Ibu ada buat tipe ya. Misalkan kan sesuai dengan kinerja nih, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Misalkan Bapak Ibu bagi seperti itu ya. Tidak semua guru itu honornya sama ya, tergantung dari beban kerja dan kinerjanya. Misalkan honor rutin GBPNS kita isi, misalkan ada 2 orang ya, 2 orang ini berarti 2 orang kali berapa? 12 bulan. Misalkan 12 bulan. 12 bulan. Iya. 2 orang, 12 bulan. Ini koefisien 31, koefisien 41. Harga satuannya berapa? Misalkan per bulannya yang satu ini 1 juta. Ya. Maka Bapak Ibu butuh anggaran 24 juta. Nah, semester 1 berarti 12 juta, semester 2 12 juta, misalkan seperti itu. Kemudian kita copy lagi ke bawah, honor rutin GBPNS yang sama, ada 3 orang yang tipe kedua, ya, misalkan seperti itu, honornya cuma 800, ya. Karena tergantung kinerjanya misalkan ya, seperti itu ya. Maka tahap 1 kita juga bisa bagikan yang sama, tahap 2 kemudian seperti itu. Nanti akunnya kalau madrasah negeri sudah oke. Begitu juga Bapak Ibu, misalkan selain itu ada honor ekskul ya, honor ekskul tapi dari luar. Misalkan kita mana nih honor ekskul. Nah, ini honor GBPNS ekskul. Maksudnya honor GBPNS ekskul ini adalah orang luar
bukan orang madrasah kita yang disuruh latih drum band misalkan atau latih pramuka. Maka misalkan satu orang nih kali 12 bulan. Nah, satu berapa kita kasih? Misalkan 500.000 per bulan. Ya. Ya, jadi seperti itu. Kita pilih, ya, kita pilih ininya. Jadi uraiannya itu Bapak Ibu tergantung dari masing-masing uraian madrasah. Ya, ini terkait dengan honor nih. Bisa jadi ada honor-honor lain ini. Ya, jadi ada honor-honor lain yang Bapak Ibu bisa. Nah, nanti Bapak Ibu silakan menginputkan seluruh honor anggaran yang sifatnya rutin, ya, di sini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sub kegiatan. Contoh kalau pemeliharaan, berarti Bapak Ibu lihat lagi di sub kegiatan di sini, cari yang pemeliharaan, misalkan. Nah ini pemeliharaan mebeler, pemeliharaan alat, pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas, ya. Nah, misalkan ini pemeliharaan gedung nih 514.1. Maka di sini Bapak Ibu misalkan di sini 514.1 pemeliharaan perbaikan. Di sini Bapak Ibu uraiannya apa? Misalkan tadi di pemeliharaan itu ada belanja, belanja barang misalkan. Di sini ada nih banyak-banyak belanja di sini Bapak Ibu pilih, ya. Di situ Bapak Ibu tinggal di sini, misalkan di sini ada upah tukang nih. Ini upah tukang bangunan. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pembayaran upah, kemudian ada belanja, misalkan belanja semen. Nah, di sini ada juga nih Bapak Ibu, belanja semen. Nah, Bapak Ibu harus lihat satu-satu nih. Ada itu belanja semen, belanja. Kalau memang di sini tidak ada Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ambil, kalau di sini subkomponen tidak ada, maka Bapak Ibu pilih biaya lainnya nih, di paling terakhir nih, biaya lainnya. Misalkan di sini. Tapi cari dulu, dilihat dulu di sheet komponennya Bapak Ibu. Ya, dilihat dulu di sheet komponennya di sini. Kalau memang tidak ada sama sekali, misalkan semen, ya. Nah ini semen ada nih, misalkan ini semen ada, berarti beli semen, beli batako, ini ada nih, beli pasir. Nah ini banyak nih di sini nih komponen-komponen. Jadi silakan mengecek terlebih dahulu komponen-komponen yang sudah ada di daftar komponen, ya, sebelum memilih daftar biaya lainnya, ya, seperti itu ya. Nah, contoh misalkan ternyata setelah beli semen, ya, misalkan semen, ya, semen, kita tidak bisa diinput ya. Misalkan tadi setelah semen dan seterusnya kita masuk sekarang biaya lainnya, misalkan satu kali kegiatan, misalkan harganya 100.000 misalkan. Apa itu 100.000? Kita kasih keterangan di sini, paku, misalkan paku seng. Jadi biaya lainnya itu Bapak Ibu juga harus keterangannya apa di sini. Oh, biaya lainnya itu kita beli paku seng, masukkan di keterangan tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu selesai menginputkan yang non EDM, yang sifatnya rutin, nanti akan otomatis muncul di rekap non EDM. Nah, ini nih rekap non EDM. Nanti di rekap non EDM ini
dia akan otomatis muncul sesuai dengan kelompok 8 standarnya. Contoh ini, tadi yang rehab dia masuk di standar Sarpras 100.000. Yang biaya-biaya standar pengelolaan tadi 58.800.000. Kemudian yang standar pembiayaan yang langganan daya dan jasa 30 juta. Ini dia otomatis Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu input, dia otomatis akan merekap sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah input di sini, ya. Jadi dia otomatis terekap. Nah, setelah Bapak Ibu menginput seluruh dana yang ada, yang operasional, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di sini APBM-nya ini. Nah, ini anggaran pendapatan belanja madrasahnya ini. Tadi pendapatannya 450 juta. Otomatis terisi nih. Oh, dari 8 standar itu yang rutin non EDM itu 88.900.000. Nah, berarti masih ada dana 361.100.000 yang harus Bapak Ibu tentukan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia otomatis nih di APBM nih berapa dana yang non EDM yang Bapak Ibu sudah input di sheet belanja non EDM ini akan terekam otomatis di sheet APBM. Nah, Bapak Ibu bisa tahu nih, oh ini di sini 361.100 nih. Nah, makanya Bapak Ibu diharapkan prioritaskan dulu anggaran operasional, ya, anggaran operasional. Tentunya pembiayaan ini kan merujuk pada juknis, ya, merujuk pada juknis dan tentunya juga merujuk pada standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.